At-Taqwa TV, saluran tilawah dan kajian Islam. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu wa la murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga masih bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya, dilanjutkan nanti sholat witir berjamaah. Memang pada Ramadan pada tahun ini lain dan beda dari Ramadan sebelumnya. Namun kita semua tidak lepas dari kesemangatan kita, karena ini adalah takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah wabah yang nama COVID-19 ini. Dan inilah kita wajib percaya bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak kalah semangat, masih bisa menjalankan aktivitas kita, ibadah sholat seperti biasa, namun tidak bisa menjalankan ibadah di masjid-masjid. Angkatan kita, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan mudah-mudahan selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing umatnya di jalan kegelapan sehingga menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Sekarang kita lanjutkan perjuangannya dan ikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mungkin tidak panjang lebar, saya akan menerangkan sedikit tentang amalan-amalan apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang rusak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yaitu yang pertama, akun yaitu amalan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebaik apapun amalan kalian kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, namun kalian durhaka, berani kepada kedua orang tua, maka amalan kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah tidak mempunyai orang tua, tolong doakanlah kedua orang tua kalian. Kalau masih ada orang tua, sayangilah, jangan disakiti orang tua kalian. Itulah, kalau kita berbuat baik sebaik apapun, tetapi kalau kita melawan kedua orang tua, maka amalan kita
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong sayangilah kedua orang tua kalau masih ada. Kalau tidak ada, gantinya bapak ibu guru di sekolah. Itu sebagai gantinya orang tua kalian. Hormatilah agar kita nanti mendapat syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah hadis, ridhullah bi ridul walidain wa suqtumwa fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Kemudian yang kedua yaitu amalan yang ditolak oleh Allah, yaitu barang siapa yang beramal kemudian diundat-undat atau diungkit-ungkit. Seperti contoh, memberi orang kemudian karena kamulah yang saya kasih, kemudian kamu besar, saya lah yang memberi. Nah, itu adalah ungkit-ungkit. Amalan-amalan seperti itu loh akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu al-khada' bil qadir, yaitu tidak percayanya takdir. Barang siapa yang mengingkari takdir Allah, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti wabah penyakit corona ini adalah suatu takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Yang menurunkan adalah Allah, dan nantinya kita percaya yang menghilangkan pun juga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus wajib percaya Allah. Kalau kita tidak mempercayai takdirnya Allah, maka amalan-amalan apapun yang kita lakukan maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah 3 hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Ada kesalahan, itu adalah datangnya dari saya pribadi. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup. Alqu minkum wallahu fil thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.